Jadilah kerajaanmu di tempat ini, dan biarlah lawatan Allah di dalam rohmu Bapa. Dia boleh hadir berotoritas, dia boleh berkuasa, dan dia boleh berdaulat atas seluruh tempat ini Tuhan. Ambil alih seluruh tempat ini Bapa, baik seluruh atmosfer yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan tempat di mana kami ada, tempat di mana kami berdiri, bahkan sejauh suara ini sampai, kuasa Allah pun berotoritas sampai tempat itu Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, kebenaran firman-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Karena itu Tuhan, tolong kasihani kami, lepaskan dan ampuni kami dari setiap kesalahan pelanggaran dosa kami. Dan kiranya Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dan sembunyikan hamba, tenggelamkan hamba sedalam mungkin Tuhan, agar jangan nampak pribadi hamba, tapi biarlah kebesaran Allah di dalam otoritas perkataan Allah. Dia boleh beracara malam ini, dan dia boleh menyatakan perkara-perkara-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan melakukan malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hal yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu, mengintimidasi jalannya kebenaran firman-Mu, baik itu lewat intimidasi kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu udara, roh-roh apapun, dalam berbagai rupa apapun, kami percaya malam ini Tuhan, segala kuasanya kami matikan dalam nama Yesus. Engkau terangkat, Engkau jauh, dan Engkau tidak berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ruang pemberitaan firman ini hanya ada di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami datang dan mengucap syukur kepada-Mu. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita membuka Alkitab, ya saya perkenalkan nama saya, sehingga ketika kembali jangan ada bertanya tadi siapa. Mungkin ada lihat di gambar, tapi hari ini baru saya bisa menyampaikan nama saya. Nama saya Tertius Tunglau. Asal saya Pantar. Saya punya istri 1, anak 3. Tapi saya punya cucu dan sudah punya 1 menantu. Hari ini Tuhan percayakan saya ada di tempat ini. Karena itu jangan melihat dari mana saya datang, tapi hari ini saudara dan saya ada di sini. Kita sama-sama mau melihat kebenaran firman Allah. Karena itu buka hati dan kita siap untuk melihat kebenaran firman Allah. Ini sedikit perkenalan nama. Lebih jauh, mungkin 3 hari ada yang sudah tahu, tapi hari ini saya harus sampaikan itu lagi. Terima kasih. Baik, kita kembali lihat kebenaran firman Allah. Dan saya minta kita kembali bangkit berdiri untuk menghargai kebenaran firman Allah yang ada. Kalau ada yang bawa Alkitab, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 2. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Semua sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi saudara. Elisa menyiapkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya.
serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Baik, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam. Baik, firman Tuhan datang kepada kita. Tema yang diberikan kepada saudara dan saya, bahwa Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bahkan subtema Matius 18 ayat 18, apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Hari ini saudara dan saya akan belajar kebenaran firman ini lewat Elisa yang kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-22. Firman ini saya tahu bahwa saudara dan saya pasti sudah mendengarkan kebenaran firman ini, tapi hari ini saya rindu kebenaran firman ini kembali diperdengarkan. Kita lihat ketika Elisa tiba, ketika Elisa ada di kota Yeriko, ada sejumlah penduduk, ada sejumlah masyarakat, ada sejumlah tempat daripada penghuni tempat yang ada. Mereka mencari Elisa, mereka menyatakan apa yang mereka mau katakan kepada Elisa. Ternyata mereka datang di situ. Ada masalah yang mereka bawa kepada Elisa. Ada masalah yang mereka lihat, mereka tidak mampu untuk kerjakan, mereka tidak mampu selesaikan, mereka tidak mampu melakukan dengan kekuatan dan dengan kemampuan mereka. Karena itu mereka datang kepada Elisa. Elisa ini abdi Allah, abdi daripada Elia. Ketika dia menjadi pelayan Elia, dia hanya menjadi seorang pesuruh. Tapi ketika dia dipilih Allah, maka mereka datang kepada Elisa. Hari ini ada banyak saudara dan saya, pasti kita semua punya persoalan, kita semua punya tantangan, kita semua punya berbagai hal, pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi pertanyaan malam ini, ketika persoalan saudara dan saya ada, saudara berlari kepada siapa? Hari ini persoalan itu datang, saudara datang kepada siapa? Ada banyak orang ketika menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, mereka bukan berlari kepada Tuhan. Karena malam ini ada 3 poin yang akan saya bicarakan malam ini. Ada 3 poin yang harus kita lihat dari kebenaran firman ini. Kita yang hidup selama ada di atas dunia ini, tidak seorang pun bilang dia tidak punya masalah. Pasti dia punya masalah. Tapi banyak masalah orang lari menuju ke tempat yang salah. Mereka menuju kepada tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Mereka menuju kepada tempat-tempat yang di mana Tuhan tidak mau. Hari ini kota Yeriko yang digambarkan lewat Alkitab, mereka punya masalah bahwa di dalam kehidupan kota itu ada terjadi kematian bayi. Ada terjadi kematian yang membuat mereka ada dalam ketakutan. Kematian bayi yang dibicarakan malam ini adalah kematian iman. Kematian yang saudara tidak lihat, tanpa sadar saudara hidup, tapi saudara ada dalam kematian iman. Kematian iman ini banyak. Ada banyak orang ketika tidak mengalah, tidak mampu, dia bisa saja bunuh diri. Dia bisa saja berlari meninggalkan Tuhan. Dia bisa saja berlari menyangkal Tuhan. Dan itu banyak terjadi pada masa-masa sekarang. Saya mau sedikit bersaksi. Saya pernah bicara di satu persekutuan. Kenapa saya bicara di persekutuan itu? Karena ada satu dukun, waktu kami dua berjumpa, karena saya bicara tentang kebenaran,
Dia tidak mampu, dia bilang begini. Ada banyak orang Kristen datang kepada saya dan mereka meminta pertolongan saya. Ketika di persekutuan, saya bilang kepada orang-orang persekutuan, jikalau engkau datang di rumah Tuhan ini, jikalau selama ini engkau menyembah Tuhan, selama ini engkau memuliakan nama Tuhan, tapi engkau ragu dengan nama Tuhan, tidak usah datang. Tidak usah engkau menyembah Tuhan. Jangan engkau mengugat nama Tuhan. Ada banyak orang mengalami hal itu. Hari ini Yeriko menggambarkan, saya rindu bagaimana biak buku. Dia harus menjadi kota, dia bisa mencari Tuhan. Karena hari ini ada hal besar, ada hal yang Tuhan kerjakan. Bagaimana batu songkaloka ditanamkan pelit, menandakan tanda keselamatan akan terjadi di atas negeri ini. Karena itu sama katakan malam ini. Sama bilang kepada saudara dan saya, hari ini firman Tuhan datang. Dia menjadi orang yang luar biasa. Harta yang tidak mampu dibeli. Harta yang tidak mampu disamakan dengan dunia ini. Hanya ada di dalam nama Kristus Yesus itu. Injil Markus 8 ayat 36. Dia bilang, untuk apa seorang memperoleh isi dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya. Hari ini Anda berkata bahwa saat Anda menjadi sekutu-sekutu iblis, hari ini Anda berkata bahwa dengan sekutu, dengan memegang dengan berbagai kuasa, engkau kuat, engkau tidak kuat. Kitab Yesaya 47 8 sampai 15, penyembah berhala, jangan berpikir engkau aman, engkau akan dihukum oleh Allah. Engkau tidak akan selamat. Tuhan itu Allah yang cemburu. Kitab Keluaran 20 ayat yang kelima, dia bilang, aku Allah yang cemburu. Dia yang membentuk saudara. Dia yang mengizinkan saudara ada di atas dunia ini. Dia juga yang mengizinkan napas itu engkau nikmati. Berapa banyak saudara mau bersekutu dengan iblis? Saya belum bicara untuk masuk ke cari Tuhan. Saya penyembah berhala. Saya juga penyembah berhala pada waktu masa hidup saya masih muda. Saya orang yang suka bertapa. Tapi saya katakan malam ini kepada saudara, semua yang saudara cari, semua yang saya cari, semuanya hanyalah keampan. Tidak ada yang menjanjikan keselamatan bagi saudara dan saya, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Anda yang sementara masih duduk dalam berbagai mantra, dalam berbagai sekutu menjadi sihir atas segala macam. Sama katakan ilmu kamu mungkin sampai 99, di mana saja kamu ambil, tetap kepada siapa saja yang kau pergi. Dia bilang satu Tuhan punya, nafas. Tuhan kasih kita kesempatan. Mazmur 90, dia bilang umur manusia itu 70. 80 manusia kesengseraan. Itu mau menceritakan kepada saudara dan saya, untuk saudara dan saya mengingat bahwa masa hidup saudara dan saya ada di atas dunia, ada batas waktu. Tadi pemuda biak buku baru menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Sudahkah pujian itu menjadi ada di dalam bagian kehidupan saudara dan saya atau belum? Jangan sampai kita hanya memuji. Kitab Amos 8 ayat 3, dia bilang nyanyian-nyanyian mereka ada di tempat bangkit. Tuhan tidak pakai. Kalau itu engkau tidak sungguh-sungguh, karena pujian juga merupakan khotbah yang engkau saksikan, yang engkau beritakan lewat pujian yang ada. Hari ini sama katakan, ada perkara besar Tuhan buat di atas batu songkaloka. Batu yang dianggap berkuasa, batu yang dianggap melebihi skalanya. Hari ini sama katakan, dia tidak ada arti apa-apa di mata Tuhan.
bahkan di mata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak punya arti apa-apa. Hanya Tuhan, dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Hanya Tuhan, dia Allah yang layak untuk dicari. Hanya Tuhan, dia Allah yang layak menjadi milikmu dalam segala kehidupanmu. Tuhan itu Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan sampai hari ini saudara dan saya masih menyembah Dia. Cari Tuhan selama masa waktu itu masih ada. Hal yang pertama tadi dia bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari dunia ini. Saya tahu suara malam ini sampai rumah-rumah. Ada yang tidak suka atau suka, ada di dalam dia rumah, dia pun telinga tidak tuli. Kalau dia ada di rumah, dia dengar ini perkataan baik-baik. Malam ini saya memang harus keras. Karena saya tahu sepun Tuhan, roh Tuhan menyuruh saya harus bicara keras. Karena kampung yang ada ini, kampung yang digambarkan sama seperti bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk. Tuhan mau saudara dan saya cari Tuhan. Saya diambang kematian, kekuatan yang saya miliki tidak bisa menyelamatkan saya. Tapi ketika ada hamba-hamba Tuhan datang doakan saya, di situ saya melepaskan itu semua. Saya diselamatkan Tuhan. Hari ini kesaksian ini saya mau bagi. Saya mau bilang kepada saudara, jangan terlambat. Sebelum waktu itu Tuhan angkat saudara, saudara akan menyesal. Karena di malam pertama hamba Allah sudah mengingatkan, dia bilang jagalah. Jikalau waktu itu sampai ke atasmu, saat panggilan itu tiba, engkau tidak bisa bilang tunggu. Engkau tidak bilang sabar. Engkau tidak bilang sabar anak masih kecil. Oh sabar buat ini. Panggilan itu datang. Engkau akan tidur seperti kayu kering. Saya pernah berhadapan dengan seorang kuat dari Probo. Nama yang luar biasa. Ketika bertantangan saya bilang apa? Kalau dia buat saya hari ini sampai kenal, berarti Allah yang saya sembah, dia tidak punya kuasa. Allah yang saya sembah tidak ada arti. Apa yang Tuhan buat bagi saya, Bapak? Tidak sampai 2 minggu Tuhan panggil pulang. Sekian banyak yang kau banggakan tidak berarti. Cari Tuhan. Kalau satu kota bisa mencari Elisa, mereka bisa mendapatkan keselamatan. Karena hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Kita lihat ketika kota Niniwe mau dimusnahkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yunus pasal 3, menggambarkan dengan jelas raja, penguasa, dia duduk di sana, dia surga rakyat, harus merendahkan diri, hewan pun tidak boleh diberi makan. Mereka berpuasa hanya mau minta apa? Minta kemurahan Allah. Mereka hanya minta kemurahan. Jabatan mereka tidak pikir. Kekuasaan mereka tidak lihat. Kenapa? Semua tidak mampu. Yang mampu menyelamatkan hanya Tuhan. Mereka duduk merendahkan diri di atas tanah. Tuhan melihat kerinduan mereka. Kota Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Saudara bersyukur kalau kita masih ada dalam kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Saudara harus bersyukur. Karena saat saudara tidak bersyukur, saudara akan menjadi orang yang sangat rugi.
saudara akan menjadi orang. Makanya Ayub 15 ayat yang ke-7, dia bilang berbahagialah orang yang ditegur Allah. Kalau Wahyu 3:19, dia bilang anak yang kusayang, kutegur dan kuhajar. Itu kalau Tuhan masih sayang. Jadi Anda yang masih ada dalam penyembah berhala, Anda yang masih tinggal dalam sekutu iblis, Anda tidak merasakan tekanan-tekanan Tuhan, jangan berpikir Anda aman. Tuhan tidak sayang engkau, karena engkau ada di dalam pemusnahan pada waktunya. Ada dua jenis kehidupan yang Tuhan berikan. Ada yang lahir dan untuk dibunuh, ada yang lahir dan untuk diselamatkan. Pilihan itu datang kepada saudara dan saya. Pilih yang mana? Kalau mau datang di Tuhan maka selamat. Wahyu 14 ayat 1-5, dia bilang tanda materai keselamatan diberikan kepada 144.000 orang. 144.000 orang itu jumlah yang sangat sedikit buat saudara semua. Bapak adik, kakak adik, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, saya bilang itu jumlah yang sangat sedikit. Satu dunia melebihi dari jumlah itu, jangankan satu dunia, satu negara Indonesia, dia warga lebih banyak dari apa yang Tuhan minta. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 12, dia bilang bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Karena itu engkau dipanggil. Dia bilang karena itu engkau dipanggil. Karena apa? Dia mau akan diselamatkan. Kalau saudara setiap saat dengar tentang Matius 7 ayat 13 dan 14, ada dua jalan, lebar dan sempit. Ada dua pintu yang lebar dan sempit. Ayat 14 dan 8, hanya sedikit orang yang mendapatkan. Sedikit, bukan banyak. Kerajaan Allah, tempat di mana keselamatan, dan saudara dengar tentang kerajaan Allah, itu bukan tempat penyembah berhala. Bukan. Kami tahu dalam baca kitab Wahyu 21 ayat 8 dengan Wahyu 22 ayat 15. Kematian kedua bagi orang-orang penyembah berhala. Saya ingin firman ini dibacakan supaya mereka dengar dengan baik. Wahyu 21 ayat 8 dengan Wahyu 22 ayat 15. Saudara dengar baik-baik di kebenaran firman Allah. Dengar baik-baik. Karena ada hal yang penting yang makanya saya suruh harus baca. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Anda dengar kebenaran firman ini, dia bilang anjing-anjing. Anjing itu kotor, bahkan anjing itu diomong dengan kasar. Berarti mereka tidak dihargai Tuhan. Mereka tidak ada menjadi harta bagian Allah. Tapi Keluaran 19 ayat yang kelima, dia bilang kita yang taat kepada firman Allah, dia bilang itu akan menjadi harta kesayangan Allah. Dia bilang harta. Orang yang punya harta, dia akan jaga dengan begitu luar biasa. Tidak boleh ada pencuri yang masuk. Kita orang alur kalau punya moko banyak, kita akan simpan di gudang dengan aman, cari tempat yang aman. Kadang-kadang mau kasih keluar tuntutan mungkin mau belis, tapi kita harus sabar dulu, batas putar dulu.
Jangan ini barang keluar, kali ini harta. Sekarang kita memiliki harta yang namanya keselamatan ini. Datang di Tuhan ini. Tapi banyak kali kita memikirkan dengan ego. Kita memikirkan sabar dulu. Tunggu saya tua. Tunggu saya tidak mampu. Baru saya mau datang di Tuhan. Tuhan bukan butuh waktu yang sisa yang kau sudah tidak bisa. Pekerjaan saya Satpam Bank NTT. Saya 13 tahun ada di Bank NTT. Ketika Tuhan panggil, ketika pertanyaan Tuhan datang kepada saya, dia bilang engkau pilih pelayanan atau engkau pilih pekerjaan. Saya ambil keputusan, saya bilang saya pilih pelayanan. Walaupun konsekuensi dari saya ambil ada hal yang harus dikorbankan, tapi saya tidak pikir itu. Harta tidak menjamin saya, tapi keselamatan di dalam nama Yesus. Allah pemilik yang mampu menjamin. Dia akan memberikan seperti tema yang diberikan kepada saya. Kita malam ini carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia bilang cari dulu. Mengikut Yesus ini bukan gampang. Seorang misionaris, satu keluarga mereka ada di India. India bisa berdiri atas nama Tuhan, bisa ada disebutkan di sana. Karena pengorbanan dari ini, satu keluarga misionaris ini. Ketika mereka ditangkap dan diadili di lapangan, mereka bilang menyangkal Yesus. Apa yang dia nyanyikan? Mengikut Yesus keputusanku. Dia menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Dan dia mengambil itu keputusan. Dia tahu ada harga yang harus dibayar, tapi dia tidak peduli. Walaupun istrinya, anak-anaknya harus menjadi korban, tapi keputusan dia ada di dalam Tuhan. Dia tetap pegang, karena dia tahu walaupun mereka mati, ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Untuk apa harus mempertahankan ini tubuh? Matius 10 dia bilang begini, untuk apa takut kepada manusia yang sanggup membunuh tubuh? Takutlah kepada dia yang sanggup membunuh roh dan jiwa. Yohanes 6 ayat 63. Dia bilang apa? Daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Perkataan-perkataan ini dalam roh dan hidup. Banyak kali kita jaga kita tubuh ini. Bagaimana menjadi hebat. Tidak ada guna. Anak-anak muda, jika engkau sementara bertumbuh, engkau punya rencana untuk mencari ilmu amalan ini, engkau dengar baik-baik. Engkau akan menyesal dengan hidupmu. Saat sebelum ditangkap Tuhan saya buronan. Dulu kota Kupang orang bilang tahun 98, 99, 2000 orang. Kami otak-otak untuk membuat kerusuhan. Atau minggu saya tidak ada di rumah, satu tempat ada di sel, kasus hanya pembunuhan. Hanya karena apa? Ilmu yang saya cari, dia menyesatkan saya, dia membawa saya kepada kematian. Yang mungkin orang lihat, itu orang hebat, tapi tanpa sadar, iblis sementara membunuh saya. Karena itu saya katakan kepada anak-anak muda, jangan pernah sekalipun engkau mau berjalan merantau atau pendidikan atau kemana saja, berpikir bilang tunggu saya cari pelebadan dulu. Tunggu saya isi sedikit dulu. Tunggu saya dibakar di baiku kuburan, supaya dia omong-omong sedikit. Ketika kita pilih kuburan, maka kita minta arwah itu berarti menjadi pelindung. Maka Tuhan undur dari kita puji. Tuhan undur. Karena yang engkau andalkan bukan dia. Itu pun kalau engkau pergi ke gereja, sama sekali tidak ada guna. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, karena perintah-perintah yang mereka lakukan adalah perintah-perintah manusia. Dia bilang perintah manusia. Engkau hadir di rumah Tuhan bukan karena kerinduanmu mencari Tuhan, bukan karena engkau mau berjumpa dengan Tuhan, tapi dia mau. Bagaimana itu hanya menggambarkan rutinitas seperti biasa yang dia lakukan. Yang pertama dia bilang cari Tuhan. Saudara, cari Tuhan ada jaminan keselamatan. Yohanes 5:24 dia bilang ketika kamu percaya, kamu sudah pindah dari dalam kematian ke dalam hidup. Pindah. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya yang debu dan tanah yang tidak ada arti. Dia bilang ketika percaya, saudara pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 10:9-11. Ketika kita mengaku dengan kita mulut Allah adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Saat saudara mau mencari Tuhan, jangan pernah saudara berpikir timbang-timbang dengan Tuhan. Karena dia Allah yang menguji hati. Samuel ketika mau pergi di rumah daripada Isai, hanya mau memberkati Daud. Bukan Daud yang ada di itu rumah. Daud ada di padang belantara sana, ada di padang rumput kasih makan kambing domba. Dia tidak ada di rumah dari Isai. Makanya 1 Samuel 16, kalau kita baca ayat yang ke-7, itu dia bilang ketika Samuel melihat Eliab, Samuel bilang apa? Orang yang Tuhan pilih begitu gagah perkasa, tinggi besar. Tuhan bilang apa? Yang dilihat oleh manusia itu bukan yang dilihat Tuhan. Allah melihat hati. Daud punya hubungan yang setiap saat dengan Tuhan. Dia selalu bagaimana menyembah Tuhan. Walaupun dia di padang dalam keadaan kesendirian, tapi pujian dan kehormatan bagi nama Tuhan selalu dan senantiasa dia buat untuk nama Tuhan. Tuhan melihat itu dan Tuhan memberkati, dan dia menjadi bangsa, raja bagi bangsa Israel. Kita belajar kalau baca dalam kitab Kejadian 50 berbicara tentang Yusuf. Yusuf ini umur 17 tahun sudah dipisahkan dari Yakub. Dia punya saudara yang buang. Saudara yang buang, tapi dia bukan lihat itu. Dia lihat apa yang Tuhan mau dari itu perkara. Ketika dia menjadi penguasa di Mesir, dia punya saudara datang, dia bilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik dengan maksud untuk menolong satu bangsa yang besar. Untuk menolong satu bangsa yang besar. Yang hari ini, saudara dan saya masih menceritakan sampai hari ini. Kita menjadi umat bangsa Israel masa sekarang. Nah, itu cari Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan dibiarkan Tuhan. Mereka akan menjadi gigi mata Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang dalam tanur api, dipanaskan 7 kali lipat. Mereka berteriak bilang apa? Sekalipun engkau Raja Nebukadnezar, engkau memaksa kami tidak akan menyembah. Walaupun Allah kami tidak akan menolong kami, tapi kami tidak akan pernah menyembah kepada patung itu. Kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Dibuang ke dalam api. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan selamatkan. Karena mereka menjadi harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan dari biji mata Allah. Di mata manusia, orang melihat kita tidak ada arti. Tapi di mata Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berharga. Ada banyak pelayanan yang kami jalani.
Ada berbagai hamba-hamba Tuhan yang senantiasa tidak dihargai. Tapi pernah ada di satu gereja. Ini hamba Allah, mama pendeta sementara berkhotbah, ada jemaat angkat Alkitab lempar dia. Ini kisah nyata. Jemaat angkat Alkitab lempar hamba Allah ini. Saya bilang kepada mama pendeta, kalau saya dengar, saya sedikit malu, saya bilang dengan mama pendeta, mama, pakai toga berlutut di bawah mimbar, doa kasih di Tuhan. Sama katakan malam ini supaya jemaat harus tahu. Saat saudara mulai lahir, saat saudara mulai ada di atas dunia ini, mereka lah hamba-hamba Allah ini yang akan melihat saudara. Mulai dari baptis, peneguhan sini, sampai ketika kau masuk di dalam lubang, mereka yang akan berdiri untuk sembahyang untuk saudara dan saya. Hamba Tuhan karunia berhati-hati, mereka tidak akan baptis. Tidak akan. Tapi mereka itu Tuhan serahkan kita untuk mereka layani. Jadi kalau ada orang yang coba mau bilang bukan datang di mereka cari Tuhan, tapi datang untuk menghancurkan nama Tuhan yang ada pada pribadi mereka, hati-hati. Mereka bilang apa di sini? Coba lihat kota ini. Letaknya baik. Kampung wakaf sir, lihat buku ini. Orang mau bilang dia punya penataan kota baik, bukan tidak baik. Bahkan ada pantai yang begitu gagah, bahkan saya kemarin harus turun ke sana. Harus foto di itu tempat. Berarti pantai, bahkan kota ini begitu baik, menarik. Luar biasa. Tapi kenapa harus ada kematian-kematian bayi, kematian-kematian iman? Itu karena kita masing-masing punya ego, punya kepentingan. Itu yang masih ada di dalam saudara dan saya. Penyembah berhala itu bukan orang sembah setan saja. Penyembah berhala itu orang-orang yang masih tukang mati, masih tukang iri, masih tukang benci. Itu mereka orang-orang masih menyembah berhala dan mereka ada di dalam manusia-manusia duniawi. Dan saya rindu ini firman dibacakan supaya jangan bilang saya cerita omong kosong atau saya bicara firman omong kosong. Orang baca kitab Kolose 3 ayat 5 dengan 1 Korintus 3 ayat 3 dengan Yakobus 3 ayat 16. Kitab Kolose 3 ayat 5, 6 dan 8. Kolose 3 ayat 5, 6 dan 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. 1 Korintus 3 ayat 3 dengan Yakobus 3 ayat 16. Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hari ini kebenaran firman datang. Ketika kita tidak cari Tuhan, kita akan menjadi rupa sama dengan dunia. Kalau kita Galatia 5, dia bilang disebutkan saja bagi orang-orang kudus. Hari ini ketika saudara mau diberkati, saudara mau mencari Tuhan, saya percaya berkat Allah akan menjadi bagian. Kalau kita baca di dalam kitab Imamat 26 berbicara tentang berkat, di situ jelas orang yang taat kepada firman Allah, dia bilang apa? Lumbung yang lama masih ada, lumbung yang baru atau hasil yang baru sudah masuk di dalam lumbung mereka. Berkat berkelimpahan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 37, Daud bilang dengan jelas, dahulu aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat anak-anak orang percaya menjadi peminta-peminta, tapi mereka menjadi pemberi bagi orang lain. Berkat. Orang yang mau cari Tuhan, berkat akan ada di dalam dia hidup. Orang yang mau tinggal dalam Tuhan, berkat itu akan menjadi jaminan yang ada di dalam rumah. Kita ini harus belajar dari umat muslim. Dalam rumah mereka punya ruang doa. Ada di kita punya kebenaran firman di dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 16. Ketika kita sediakan tempat bagi Tuhan, Tuhan berapa? Tuhan punya tempat Tuhan akan perhatikan segala pergumulan mereka yang mereka naikkan dari tempat itu. Karena tempat itu telah disebutkan untuk nama Tuhan. Begitupun dalam Mazmur 91 ayat 14 dan sampai 16. Tuhan akan melihat orang-orang yang memberi tempat bagi Tuhan. Kita punya Alkitab, kebenaran perkataan firman Allah. Dia sudah sangat bicara dengan jelas. Tapi banyak kali kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya kitab Roma 2 ayat 45 dan 6 dia bilang jangan menganggap sepi maksud kekayaan dan kasih kemurahan Allah. Dia bilang jangan menganggap sepi. Sedangkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 sampai ayat 4 dia bilang ketika firman Allah diberitakan kita dibutakan oleh ilah zaman ini karena kita tidak mau dengar firman Allah. Orang yang tidak mau dengar firman Allah berarti dia datang dari mana? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 ciri-ciri anak Allah dan ciri-ciri anak iblis itu ada jelas di situ. Anak-anak Allah itu orang yang suka mendengarkan firman Allah. Tapi anak-anak iblis, mereka tidak akan mendengar itu yang namanya firman Allah. Kenapa kita bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 20 dan 21, dia bilang orang yang tidak mau datang kepada terang, dia tidak mau, dia punya segala kejahatan dibawa kepada terang. Tapi orang yang mau diselamatkan, dia akan bawa segala hal yang dia bawa, dia taruh di terang supaya dia menjadi terang. Makanya Roma 4 ayat 6, 7 dan 8 Daud bilang ukuran kebahagiaan itu ketika dosanya tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Itu baru bahagia. Kita justru terbalik. Tidak pusing untuk cari Tuhan. Bagaimana dunia yang kita miliki, bagaimana kedudukan, bagaimana berbagai hal. Itu yang bisa dipandang orang, itu yang kita mau cari. Saya pernah bertemu dengan seorang AS2. Dia minta saya untuk doakan dia waktu dia sakit. Ini AS2 kantor Bupa Kalabai.
Dia waktu panggil saya datang di dapur rumah untuk doakan dia. Dia sakit, saya tanya dengan dia, "Bapak sakit apa?" Dia bilang, "Baptius, saya sudah mampu. Sapu uang sudah habis dengan berobat." "Bapak suka keliling sampai di mana?" Dia bilang, "Dukun Jusati, Bapak Tius. Saya pergi di tempat-tempat ini, bahkan rumah sakit semua. Tapi saya tidak mengalami kesembuhan." Saya bilang, "Yang Bapak cari adalah keinginan Bapak. Bapak bukan mencari untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Yang Bapak cari bagaimana kepentingan Bapak." Sekarang saya mau tanya Bapak, selama Bapak sehat, Bapak pernah masuk gereja? Dia bilang, "Bapak Tius, saya tidak pernah masuk gereja. Tapi nanti saya sehat, saya masuk gereja." Saya bilang, "Bapak, jangan mudah berjanji. Karena saya satu orang tidak pakai kompromi. Karena saya belajar dari firman Yeskiel 33, 8 dan 9. Ketika engkau tahu kebenaran, engkau tidak memberitahukan, mereka pun kematian akan saya pikul. Saya tidak mau. Kebenaran harus disampaikan." Makanya Matius 5 ayat 37, "Hendaklah engkau berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebih dari itu berasal dari iblis." Saya bilang dengan dia, "Bapak punya perkataan sungguh-sungguh. Jangan Bapak hanya karena mau sembuh Bapak omong." Kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 5, dia bilang, "Jangan terburu-buru dengan perkataanmu. Allah ada di sorga, engkau ada di bumi. Maukah Allah melihat itu menjadi murka bagimu? Setiap perkataan janji yang saudara naikkan itu adalah nasar." Harus pahami. Makanya kitab Ulangan 23, 21 sampai 23, janji yang kita sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan akan tuntut. Kalau itu tidak digenapi, Tuhan akan menganggap itu jahat dan murka Allah akan turun ke atas hidup saudara dan saya. Cari Tuhan. Mau tahu Tuhan, belajar ini firman Allah. Anda setiap saat bergaul dengan firman Allah, Anda akan mengetahui siapa Tuhan sebenarnya di dalam hidupmu. Karena pribadi Tuhan itu ada 5 pribadi. Kitab Filipi 2 ayat yang pertama, dia bilang di dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada 5 hal yang Tuhan bicarakan tentang pribadi Tuhan. Jadi mau tahu tentang Tuhan, belajar tentang kebenaran firman ini. Kenapa Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dia bilang jalan orang benar dan jalan orang fasik dibedakan 3 ayat. Begitupun dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dia bilang, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia." Begitupun Mika 7 ayat 5, bahkan Mazmur 41 ayat 10. Jangan mengandalkan sahabat, jangan mengandalkan teman. Tapi cari Tuhan, andalkan Dia menjadi bagian di dalam hidupmu. Karena kitab Ratapan 3 ayat 24 dan 25, jadikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupanmu sehari-hari, maka Dia akan berotoritas dalam hidupmu. Tuhan itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Bapak Mama. Tuhan Allah yang mampu menjanjikan segala janjinya teruji dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mazmur 12 ayat yang keempat dia bilang janji Tuhan itu teruji 7 kali dalam dapur peleburan. 7 kali. Makanya kalau saudara dan saya berharap dengan Tuhan, jangan ragu. Tidak perlu ragu. Tuhan punya janji itu pasti. Tapi bukan berarti karena bilang Tuhan punya janji pasti terus kita berdiam diri. Kita tidak mencari Tuhan. Cari dulu, baru kita dapat itu janji. Cari dulu sampai berjumpa dengan Dia.
Ada pernah satu orang Cina datang di saya, entah dia tahu dari mana di rumah sakit dia anak sakit. Dia usaha sampai ketemu saya di satu rumah. Waktu masuk dia bilang gini, Bapak, tolong Bapak berdoa. Kalau Tuhan omong apa, Tuhan kasih tunjuk apa, nah omong dulu. Saya bilang dengan dia, Bapak salah tempat. Saya bukan dukun. Saya bukan dukun yang Bapak cari. Yang Bapak inginkan itu yang saya kasih. Tapi kalau hari ini Bapak sampai di sini, Bapak berjumpa dengan Tuhan, saya akan buat Bapak berjumpa lewat kebenaran firman Allah. Karena firman Allah ini ya dan amin. Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Allah tidak akan berlalu. Dia tidak akan pernah berlalu, Bapak Mama. Jadi orang yang tidak mau mencari Tuhan, dia harus lihat dari mana dia datang. Mau ada di mana, Tuhan tahu. Kalau malam ini buka ini firman, sampai pagi firman belum habis. Tapi hari ini saya mau bilang dari tempat ini, malam ini Tuhan izinkan saya ada di sini. Malam ini Tuhan bawa, saya mau kampung Biak Buku ini, jemaat yang ada di tempat ini, mereka harus ada dalam keselamatan Tuhan. Itu kerinduan saudara, itu kerinduan saudara, itu pun juga menjadi kerinduan saya. Tuhan tahu Bapak mau lari sampai di mana. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 11 dia bilang dengan jelas. Mau lari di atas dia ada, mau turun di bawah bumi dia ada, mau di dunia orang mati juga dia ada. Dia ada di mana-mana. Makanya tidak ada satu hal apapun yang kita bisa sembunyikan dari segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara mau selamat, lepaskan segala hal yang salah. Cari Tuhan. Bawa dia menjadi orang yang terpenting yang ada di dalam hidupmu, melebihi dari segala yang ada. Maka dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kitab Keluaran 23 ayat yang ke-22 dia bilang seperti itu. Bahkan penyakit pun diangkat dari tengah-tengahmu. Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Tuhan mau bagaimana saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapak Mama, waktu yang ada ini sudah semakin sempit, Bapak Mama. Jangan saudara berpikir bahwa ini tahun 2025 masih panjang. Waktu ini sementara dipersingkat Tuhan. Kitab Matius 24 ayat yang ke-22. Dia bilang apa? Jikalau waktu ini dipersingkat, maka tidak akan ada orang yang diselamatkan. Tapi karena orang-orang percaya, waktu ini harus dipersingkat. Saudara, tanpa terasa, satu hari saudara bisa jalan itu seorangnya terlalu cepat. Satu minggu saudara jalan seperti 3 hari. 1 tahun kita tidak terasa macam 6 bulan. Kita macam seperti baru habis Januari. Tapi kita sekarang sudah ada di bawah bulan Juni ini. Tidak terasa. Waktu ini sementara dipersingkat. Jadi kalau kita bermain-main dengan waktu, kita tidak mencari Tuhan, jangan sampai ketika Tuhan panggil, kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Khotbah malam pertama di sudah berjaga-jaga. Sedangkan kemarin malam kedua, hamba Tuhan Bapak Yandi juga yang sama. Dia bilang, Beni itu ada jatuh di mana? Dia ada jatuh di batu-batu di rumput atau di tanah yang subur. Saya tidak tahu kemarin Bapak Yandi khotbah ada jatuh di mana. Jangan sampai datang hanya mau lihat Bapak Yandi. Jangan sampai datang hanya mau berjumpa karena tahu Bapak Yandi ini ada keluar di sini. Atau jangan sampai kadang-kadang Bapak Yandi khotbah ini dia kasih ilustrasi ada sedikit lucu-lucu. Akhirnya kita datang mau tahu. Jadi datang bukan mau tahu tentang firman, datang mau tahu tentang lucu. Firman jatuh di mana? Saudara pulang dari tempat ini, duduk di bawah ini embun, duduk di bawah ini yang bisa membuat penyakit, terus saudara pulang tidak dapat apa-apa. Untuk apa harus datang di sini?
Tujuan saudara datang di sini, bagaimana menerima keselamatan yang daripada Tuhan ini. Kalau saudara datang di sini tidak mau mencari keselamatan, saudara menjadi orang yang rugi. Kenapa saya bilang rugi? Perkataan firman Allah dari malam pertama, malam kedua, bahkan malam ketiga, malam terakhir ini. Jikalau saudara tidak simpan, saudara menjadi orang rugi, karena tidak mungkin lagi perkataan-perkataan Allah itu akan disampaikan ulang. Tidak akan lagi. Nabi Sama bilang dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, setiap perkataan Allah yang keluar, dia tidak akan pulang dengan kosong. Kalau saudara mau terima itu dengan baik. Kalau saudara mau menerima itu dan simpan di dalam pribadi, ya saudara, maka dia tidak akan pulang dengan kosong. Karena itu, berikan waktumu lebih banyak cari Tuhan. Jangan cari hal-hal yang tidak penting. Jangan cari hal-hal yang membuat saudara, orang bilang, membuang waktu percuma di atas dunia ini. Hal yang kedua yang saya mau bicarakan di sini. Setelah mereka datang di Elisa, mereka bicara tentang segala keadaan kota. Elisa bilang apa? Bawa bagiku sebuah pinggan yang baru. Nah, coba cari tahu di kamus KBBI. Dia bilang pinggan yang baru itu dulang yang besar. Tapi saya mau bilang dari dulang yang besar, Tuhan meminta hati. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, buka hatimu sebesar mungkin. Karena Amsal 4 ayat 23, dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia bilang jaga hati. Kenapa dia bilang jaga hati? Karena hati ini pusat kehidupan. Matius 15 ayat 18 dan 19. Apa yang kita makan dengan tangan tidak najis, tapi yang keluar dari dalam hati ini yang najis. Kenapa? Ada timbul pikiran jahat, segala hal yang jahat muncul dari pribadi ini. Iblis itu dia mencari kita ketika kita punya akar pahit, kelemahan. Ketika kita mulai benci, dia akan masuk. Kain bisa bunuh Habel karena dia buka celah. Kitab Efesus 4 ayat 27 dia bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika Kain marah dengan Habel karena dia persembahan tidak diterima Allah, dia mulai timbul akar pahit. Tuhan bilang apa? Mengapa hatimu panas? Tidakkah engkau dapat berbuat baik? Lihat, iblis telah menantimu untuk engkau berbuat jahat, tapi dia tidak peka dengan suara Tuhan. Hanya dia harus bunuh demi saudara. Ketika kita menyimpan amarah di hati ini, ketika kita mulai menyimpan akar pahit, ketika kita menyimpan hal-hal yang salah, hal-hal yang bisa membangkitkan bagaimana iblis bekerja di dalam hidupmu, itulah celah bagaimana iblis bekerja. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Dia bilang iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap menelan di mangsa. Dia bilang iblis ini berjalan. Dia berkeliling, dia tidak pernah tidur, saudara. Makanya Wahyu 12 ayat 12, dia bilang celakalah bumi, celakalah langit, karena iblis telah turun dan menggeram, karena waktunya sudah dekat untuk dihukum. Iblis sementara bekerja keras. Kalau saudara dan saya tidak buka hati dengan Tuhan, saudara dan saya tidak mau membuka kebenaran firman, masuk di dalam hidupmu, tinggal di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan kuat untuk menghadapi segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang sementara ada di dalam hidupmu. Ada banyak orang mengambil jalan pendek karena mereka jauh dari Tuhan. Ada banyak orang tidak tinggal di dalam Tuhan karena mereka tidak tahu tentang Tuhan. Ada banyak orang yang ketika mereka ada dalam kesenangan, mereka tidak pernah lihat Tuhan. Hanya ketika masalah datang, mereka hancur. Kita punya kehidupan ini, hati ini menggambarkan pribadi kita.
Orang yang jahat saja Tuhan bisa lihat. Bahkan kita juga bisa lihat. Kitab Yesaya 3 ayat yang ke-9 dia berapa? Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Mereka seperti ada di dalam Sodom dan Gomora. Air muka mereka. Kadang-kadang bapak mama jalan ketemu orang, itu orang pemuka begini, dia kayak ada marah kok. Dia kira benci dengan saya. Kenapa lihat dari muka? Tapi belum tentu yang bapak mama tuduhkan itu benar. Iblis ini bekerja sangat luar biasa. 2 Korintus 11 ayat 14, dia bilang iblis dapat menyerupai malaikat terang. Malaikat terang saja dia bisa bekerja. Yesus saja dicobai dengan perkataan firman Allah. Nah kalau saudara tidak tinggal di dalam firman, bagaimana saudara bisa membaca tanda-tanda iblis bekerja? Karena Alkitab memberikan itu semua bagi saudara dan saya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang mau tinggal di dalam Tuhan. Tuhan akan bekerja. Karena itu dia minta apa? Pinggan yang baru. Dan Elisa bilang apa? Taruhlah garam di atasnya. Garam itu apa? Firman Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Makanya Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Allah. Ya kalau kita tidak pernah dengar firman Allah, bagaimana kita kuat? Nah orang yang masukkan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dia mau dapat kekuatan apa? Ibrani 10 ayat 25 dia berbicara dengan sangat jelas. Karena itu mari, lihat ini kebenaran firman Allah, buka hatimu dengan Tuhan. Karena ini hati bisa menggambarkan, dan ini hati juga ada ketenangan. Ketika kau ada damai sejahtera, engkau akan merasakan sukacita, itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Karena itu undang Tuhan. Dari hal pertama saya bilang cari Tuhan. Setelah kau berjumpa dengan Tuhan, biarkan dia masuk dalam kehidupanmu. Saya ketika berjumpa dengan Tuhan, saya mulai merasakan sukacita. Saya mau katakan begini, sedikit kesaksian. Tuhan bawa saya bagaimana masuk di satu taman itu. Itu taman sampai hari ini sama masih rindu bagaimana Tuhan bawa saya kembali di tempat. 2 kali dia bawa saya sampai masuk di situ. Roh saya dibawa. Saya bilang Tuhan, saya masih rindu untuk ada di itu tempat. Tidak ada alam di atas dunia ini yang sama indah dengan itu alam yang Tuhan bawa saya masuk. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan itu. Saya kadang-kadang sedih kalau saya lihat orang yang tidak mau hidup dengan Tuhan, orang yang tidak mau menyembah Tuhan, justru dia ada di luar dari Tuhan. Saya kadang-kadang lihat, saya menyesal, saya kasihan. Kenapa? Saya ingat diri saya sendiri. Karena dulu juga saya menjadi bagian daripada mereka. Tapi ketika saya membuka sapu hidup dengan Tuhan, di situ saya mengalami bagaimana keselamatan Tuhan datang dalam sapu hidup. Saya sering bersaksi di mana-mana, saya bilang, saya bersyukur Tuhan kasih izinkan saya hidup dalam 2 dimensi kehidupan. Dunia dalam kejahatan dengan penyembahan berhala. Saya bisa melihat apa yang iblis mau dari itu. Tapi ketika saya ada di dalam Tuhan, Tuhan izinkan bagaimana saya melihat bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan saya membandingkan bahwa hidup di dalam Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah, menjanjikan hal yang pasti. Bukan saja ada di atas dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Tapi ketika kita hanya mengambil rupa daripada dunia, kita akan mati di sini. Selanjutnya kita ada di api neraka sana. Jangan anggap remeh. Bahwa bilang api neraka tidak ada. Jangan. Kita harus belajar daripada orang kaya dan itu Sakeus itu. Lazarus itu. Harus belajar daripada Lazarus. Kenapa Lazarus bukan duduk di pangkuan Yesus yang digambarkan firman Allah, tapi harus digambarkan dia ada di dalam pangkuan Abraham. Karena Abraham melambangkan bapa segala orang percaya. Nah untuk kita memasuk di itu tempat, dia minta percaya. Percaya dulu baru saudara selamat. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan selamat.
Pernah berjumpa dengan salah seorang, saya tidak perlu omong, dia pun nangis, tapi dia dari umat sebelah. Kekuatannya dia pakai sampai luar biasa karena dia punya keturunan dari itu tempat. Ketika kita dua baku debat, dia tidak mampu karena sama dengan firman Allah. Waktu sama jalan dia bilang begini, batu serta di bahasa, kayu serta di bahasa, maka saya bisa masuk di alam lain. Saya bilang dengan dia, ketika engkau percaya bahwa itu baru bisa kasih tunjuk itu kuasa. Sama dengan saya. Ketika saya percaya satu Tuhan Yesus hidup, dia mampu menunjukkan kuasanya bagi saya. Saat saya angkat motor jalan, suara Tuhan datang di telinga saya. Tuhan bilang apa? Dia tidak tahu bahwa dia telah menguji Roh Kudus. Apa yang Tuhan buat? 2 hari kemudian celaka. Kepalanya hancur di dalam helm. Helm tidak pecah, tidak retak. Kepala daripada dia hancur di dalam helm. Makanya Markus 3:29, jangan menghujat roh. Kalau Anda menghujat roh, tidak ada pengampunan. Saat ada hamba-hamba Allah menyampaikan kebenaran firman Allah, jangan anggap remeh. Amsal 13 ayat 13, barang siapa meremehkan firman Allah, dia akan menanggung akibat. Jangan saudara anggap remeh. Ada banyak orang menganggap remeh pemberitaan firman, tapi hari ini sama bilang, dari firman itu engkau ada. Semua yang ada di atas bumi ini, itu dalam ciptaannya. Dewa kebenaran firman Allah, Allah berfirman. Baru engkau menikmati ini. Makanya banyak orang kalau bilang kayu batu bisa kasih dia kuasa, itu omong kosong. Kitab Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Dia bilang Tuhan kasih kita kuasa, berkuasa. Baik yang di bawah air, di atas air, bahkan di luar, Tuhan kasih kita kuasa. Berarti semua yang ada yang Tuhan ciptakan diberikan kepada kita umat manusia, dibentuk dengan dia punya tangan. Dia kasih kepercayaan kepada saudara dan saya. Untuk apa kita sembah itu kayu batu? Pilih goa-goa duduk mulai persembahkan ayam, persembahkan semua hal. Pohon-pohon besar duduk diomong dengan pohon-pohon besar macam orang gila. Orang gila itu dia omong sendiri. Dia omong dengan pohon-pohon apa mau balas. Itu pohon juga kalau balas, ya ada apa? Dia lari. Tapi suka dia omong dengan pohon besar. Tuhan kasih waktu duduk di rumah berdoa dan Tuhan tidak mau. Pada Matius 11 ayat 28 dia bilang, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kerajaan kepadamu. Allah menawarkan untuk saudara datang. Tapi saudara menutup hati, menutup pikiran, menutup akan pribadi kehidupanmu dengan Allah. Tuhan mau bagaimana saudara mau diselamatkan. Tuhan tidak ingin saudara binasa. Tidak ada. Tuhan tidak ingin satu orang manusia itu binasa. Kitab Yesaya 18 ayat 31 dan 32. Allah Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang. Karena itu bertobatlah. Maka Yesus dalam segala penginjilannya atau berita penginjilan dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia hanya beritakan tentang pertobatan. Karena itu Matius 4 ayat 17, dia bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tahu kerajaan surga itu bukan orang bilang kita naik di atas baru lihat kerajaan surga. Saat kita punya keyakinan dengan Tuhan yang kuat. Matius 12 ayat 28, dia bilang ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kerajaan surga sudah ada padamu. Kerajaan surga turun. Kerajaan surga saat turun, segala kuasa lari. Saya satu orang yang tidak gentar sedikit pun. Ada banyak orang ngomong hati-hati apa? Dia bukan pemilik hidup dan saya. Pemilik hidup saya adalah Yesus Kristus Tuhan itu. Bukan manusia menentukan hidup dan mati saya.
Tidak ada penyembah-penyembah berhala yang bisa membunuh manusia kalau orang yang hidup dari Tuhan. Makanya 1 Yohanes 5:18, orang yang lahir dari Allah sejak tidak mampu menjamah di tubuh. Tidak mampu. Kenapa? Allah membentengi dia. Mazmur 37 ayat 12 dan 13, rancangan orang fasik kepada orang benar, Tuhan melihat dan menertawakannya karena waktunya telah dekat. Saat dia merencanakan kepada orang-orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan akan balikan itu menjadi kematian bagi dia. Makanya jangan mengganggu orang-orang diurapi. Mazmur 105 ayat ke-15, dia bilang jangan mengusik orang yang kuurapi. Tuhan itu Allah yang besar. Dia bukan Allah yang sama seperti pikiran saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pikirkan. Kenapa? Tuhan tahu dari hati. Rasul Paulus kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10, dia bilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Tapi kalau kita baca Yohanes 14, orang yang tidak mengasihi Allah itu orang-orang yang tidak mengasihi dia saudara. Tuhan bilang mereka bukan murid-muridku. Ibrani 12 ayat 14, dia bilang kalau tanpa hidup mengasihi dan sesama kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu jelas. Karena Markus 11 ayat 25 dan 26, dia bilang jikalau kamu berdoa, jikalau ada barang sesuatu dalam hatimu, tinggalkan doamu, pergi dan berdamai dulu, baru Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Tapi jikalau engkau tidak mengampuni, dosa menjadi penghambat dari doamu. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tapi menjadi penista antara engkau dan Allahmu oleh karena segala kejahatanmu. Dosa-dosamu menjadi penghambat engkau dengan Tuhan. Makanya Mazmur 66 ayat 18, dia bilang jikalau ada niat di dalam niat yang jahat, maka Tuhan tidak mengabulkan doamu. Hari ini sama bilang kepada saudara dan saya tidak mungkin kalau memang saudara dan saya ada saat di mana saudara dan saya undang saya ada di sini lagi, saya bersyukur. Kalau tidak pun saya tidak menyesal, karena saya mau bilang kebenaran harus saya sampaikan, karena saya hamba Allah, harus saya sampaikan hal yang benar. Saya bukan menjadi hamba manusia yang harus bicara tanpa untuk menjaga perasaan manusia. Saya lebih baik menjaga perasaan Tuhan, hal yang benar harus saya sampaikan. Anda mau tersinggung, silakan tersinggung. Tapi saya berbicara bukan atas nama pribadi saya, tapi atas nama firman Allah. Allah yang mengutus saya di sini untuk bagaimana saudara dan saya ketika Tuhan datang kedua kali, saudara dan saya ada di tempat di mana Tuhan sediakan, saudara pun ada. Tidak ada hal lain yang bisa menyajikan itu. Yohanes 14 ayat yang ketiga di belakang, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Allah menjanjikan hal yang pasti, bukan hal yang omong kosong, bukan hal yang kita cerita tentang nenek moyang kita. Omong tentang Tuhan kadang-kadang omong 1-2 jam, semua mulai batuk datang. Kalau di gereja tendang kursi, tapi kalau omong adat dari malam sampai pagi sampai lanjut juga mereka tidak mundur. Karena mau dapat moko, mau dapat gong, mau dapat berbagai hal. Itu butuh pengorbanan duduk sampai berjam-jam. Tapi untuk duduk di hadapan Tuhan, untuk mendapat keselamatan, hitung-hitung waktu dengan Tuhan. Tuhan butuh hati. Hati yang tulus itu Tuhan mau. Makanya Mazmur 73 ayat yang pertama, dia bilang sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Ketika Tuhan lihat kebaikan, ketulusan yang saudara dan saya kerjakan bagi Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan terjadi di atas hidup saudara dan saya. Tadi kan pemuda omong bilang sampai pagi toh. Hari ini undang saya jadi. Kita sampai pagi duduk dengan firman Allah.
Alkitab bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang tidak benar. Jadi kalau mau undang saya, hitung-hitung. Ini Bapak tua omong nih, berarti dia bisa sampai pagi. Jadi mau undang, kamu pikir-pikir dulu. Tuhan minta hati. Karena hati ini menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Ada orang kadang-kadang maki orang dan bilang begini, ay mulut yang begini. Padahal ada marah di dalam saudara kes keluar. Kita omong saudara kafir saja. Kita omong saudara bodoh saja. Kita ada dalam penghukuman. Matius 5 ayat 22 dia bilang dengan jelas. Begitu juga dalam Matius 21 ayat 22 dan 20. Bicara dengan jelas. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Ya kalau kita omong orang bodoh, kita tanggung dia hukuman. Makanya kita berkata ini jaga. Makanya kita punya Petrus 3 dia bilang dosa karena lidahnya, hati-hati. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dia bilang jaga ini lidah juga. Kalau ketika kita tidak jaga ini lidah, percuma kita beribadah dengan Tuhan. Kalau Yakobus 3 ayat yang ke-11 dia bilang tidak mungkin dari 1 ayat terpancar air yang tawar dan air yang asin. Lidah ini kadang-kadang menghancurkan. Satu omong lain, sambung pisana lain. Satu omong lain, sambung lain. Terakhir apa? Orang baku bunuh. Lidah. Satu kali satu istri pulang dari orang mati. Karena ada orang mati, dia ada satu nona kerasukan. Terus cerita tentang yang mati itu bilang karena orang buat. Satu istri pulang tanya, Bapak, kira-kira kalau yang begitu bisa dipercaya? Saya bilang tidak bisa dipercaya. Bapak alasan apa? Alasan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Kalau malaikat terang saja iblis bisa buat, apalagi menyerupai suara manusia. Itu kalau ada keluarga tanggapi karena bilang dia yang buat, doa angkat parang dibunuh selesai dan di penjara, maka orang minta pembuktian bilang hamba Tuhan kau apa? Kerasukan ada di pembuktian apa? Iblis bermain di belakang layar saudara dengan orang lain baku bunuh. Maka saya bilang, kebenaran firman Allah, dia memberitahukan untuk bagaimana kita peka dengan segala hal. Bagaimana Tuhan bekerja. Karena itu jangan takut untuk mau cari Tuhan. Jangan malu karena bilang kita sudah cari Tuhan. Nanti orang olok bilang, weh sok suci. Weh sudah jadi anak bersyukur Tuhan. Oh, sudah jadi pemimpin kaum bapak, kaum perempuan. Oh, menjadi kaum pemimpin kaum muda. Segala hal mulai ada olokan, kita mulai mundur pelan-pelan. Untuk apa pikirkan perasaan manusia? Kita datang bukan cari perasaan manusia untuk manusia kagumi kita. Cari Tuhan supaya dia mengagumi kita. Baru jam 10:30. Masih 1 poin. Ini baru poin kedua. Hari ini hati kita bagaimana mencerminkan kita mau merindukan Tuhan. Orang yang punya hati dengan Tuhan, ketika dia dengar kebenaran firman Allah, dia akan merespon itu dan dia akan melakukan. Kenapa? Hati ini mengasihi Tuhan. Makanya Markus 12 ayat 30 dan 31 dia berbicara tentang hukum mengasihi itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Bapak Yandi kemarin omong tentang mengasihi dengan apa? Otak. Tapi dia omong bukan otak, akal budi. Tuhan kasih segala hal itu lengkap di dalam. Makanya Amsal 9 ayat ke-10 dia bilang permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Permulaan hikmat. Saya sedikit keluar sama cerita tentang satu kesaksian. Ada satu nona, dia ada punya kebencian dengan dia orang tua.
Karena pada waktu dia tinggal dengan dia bapak kecil, dia bapak kecil ini perkosa dia. Tapi ketika dia kesal, dia bapak kandung tidak merespon dan menuduh dia, dan akhirnya pukul dia dan diusir. Setiap saat dia ada di mana dia bapak selalu buat untuk menyusahkan dia. Timbul akar pahit dalam dia diri. Dia punya satu rencana. Dia bilang pada waktu ulang tahun daripada dia bapak kandung, dia akan bunuh dia bapak di situ. Ini kisah nyata bapak mama. Dia akan bunuh dia bapak di situ. Satu saat dia pergi di suatu tempat KPI. Ada satu pendeta dari Jawa khotbah begitu luar biasa. Dia menangis dengan begitu luar biasa. Tapi saat altar call, dia tidak maju. Yang lain maju, dia sendiri yang tidak maju. Pendeta ini bertanya, kenapa? Selesai dari ibadah, pendeta ini mendekati dia dan bertanya. Dia bilang, Bapak, saya senang dengan Bapak khotbah, tapi saya mau bilang kepada Bapak, saya hanya mau titip saya punya mama dengan saya adik, karena hari ulang tahun sudah dekat. Saat Bapak ulang tahun, saya akan bunuh dia. Kenapa? Akar pahit ada di sini. Dia pendeta tanya, kenapa? Dia mulai cerita. Dia minta Bapak pendeta pun nomor, setelah itu dia pulang. Waktu yang ada, ketika sampai, dia bel kepada ini Bapak pendeta. Bapak pendeta angkat, dia bilang, Bapak ingat saya yang pernah Bapak tanya? Dia bilang, ingat. Hari ini saat Bapak ulang tahun, saya mau titip sapu mama dengan sapu adik-adik. Karena hari ini, saya akan bunuh sapu Bapak. Setelah itu dia kasih mati ini HP. Ini pendeta berdoa, minta Tuhan untuk jamah dia pun hati. Dia pergi sampai di Bapak pun pintu kamar, dia ketok baik-baik, pisau dia sonos, karena pisau panjang dia pegang, tinggal dia merodok di Bapak. Tapi saat dia ketok, suara Tuhan datang di dia rubuh turun. Tuhan bawa dia berjumpa dengan Tuhan. Saat berjumpa, Tuhan bilang, mengapa engkau lakukan itu? Dia bilang, Bapak jahat. Dia bilang, aku masih mengasihimu. Dan Tuhan Yesus ngomong dengan dia, aku masih mengasihimu. Tuhan buka tangan. Dia lari, dia dekat ini Tuhan. Tuhan dekat dia. Tuhan jamah dia. Saat itu segala hal yang ada pada dia sendiri terlepas saat itu. Saat terlepas, dia bilang dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau pulang. Tuhan bilang, engkau harus pulang. Engkau harus mengampuni bapamu. Tuhan bawa dia kembali. Saat dia kembali, waktu dia bapak buka pintu, dia omong dengan dia bapak, dia peluk, pisau itu jatuh turun. Dia peluk dia bapak, dia bilang apa? Engkau ayah yang paling hebat, yang sangat mengasihiku. Padahal dia bapak tidak pernah mengasihi dia. Papa mama tahu, dia bapak menangis sejadi-jadinya. Karena apa yang dia katakan tidak sama seperti dia bapak buat. Tapi sebelum dia turun, Tuhan kasih ingat dia. Baca itu Amsal Salomo, mulai dari pasal pertama sampai yang terakhir. Setiap saat engkau pun tugas, hanya baca itu kitab Amsal. Selama dia di sekolah, dia menjadi ranking yang paling terakhir. Tapi saat dia mulai membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal Salomo, Bapak Mama tahu, ranking dia naik menjadi orang yang nomor 1. Bahkan ujian dalam tingkat NTT, dia menjadi orang peringkat nomor 1. Dan dia harus dibawa ke Jawa, di Jawa, dan akhirnya dia ditarik ke Amerika. Dia menjadi pemimpin dalam satu perusahaan yang luar biasa di Amerika. Dan dia bawa dia punya bapak mama dan dia membawa saudara hidup di sana sampai hari ini. Dosa, akar pahit menghambat kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi saat saudara membuka diri dengan Tuhan, membuka hati dengan Tuhan, mau menerima Tuhan, ada besar rancangan-rancangan Tuhan yang akan mengalir di antara saudara dan saya, mengalir dalam segala berkat-berkat, akan membiru sampai kepada anak cucumu. Tuhan hebat. Rancangannya tidak sama dengan rancangan kita. Makanya Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan-rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia merancangkan damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Saudara tahu iblis merancangkan rancangan kecelakaan untuk membinasakan saudara. Tapi ketika Tuhan dia merancangkan hal yang membawa saudara kepada keselamatan ada di dalam hidupmu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Firman itu mampu memulihkan. Ketika Elisa mengambil air dan garam, pinggan dan garam itu, dia bawa kepada pusat mata air. Garam itu dilemparkan kepada air. Alkitab menuliskan dengan jelas di ayat ke-22. Firman Allah telah kusehatkan air ini. Dia bilang firman Allah telah kusehatkan air ini. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Kesakitan-kesakitan yang kau alami oleh karena kesalahan-kesalahanmu sendiri. Yang membuat engkau sakit itu karena dosa-dosamu. Tapi ayat yang ke-28 disampaikannya firman itu, dipulihkannya orang itu, disembuhkannya orang itu. Firman mampu memulihkan. Allah menjadikan langit dan bumi hanya dengan perkataan firman Allah. Segala yang dia nubuatkan jadi karena dia Allah itu sendiri. Makanya Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu sau yang kuat yang telah dilabuhkan oleh Yesus Kristus sampai ke belakang tabir. Dan dia menjadi perintis dalam tahun daripada Melkisedek. Dia perintis pembuka. Saudara dan saya bisa berseru ya Aba ya Bapa karena dia telah ambil perbudakan dosa daripada saudara dan saya. Makanya Roma 5 ayat Roma 8 ayat 15. Dia telah ambil itu dosa-dosa. Dia telah matikan itu, makanya kita bisa panggil ya Aba ya Bapa. Makanya Roma 5 ayat yang keempat. Dia omong dengan sangat jelas, firman Allah omong dengan jelas. Segala yang dituliskan itu menjadi satu pengharapan, menjadi iman bagi saudara untuk percaya kepada dia. Tuhan begitu baik. Dia hanya menawarkan bagaimana kita taat kepada firman Allah. Saat firman ada di dalam saudara dan saya, semua sakit yang ada, Tuhan mampu pulihkan malam ini. Semua sakit yang ada, yang saudara datang dengan berbagai pergumulan, dia Allah mampu memulihkan itu semua. Kalau saudara mau terima dia dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mau percaya dengan dia sungguh-sungguh, saudara akan menerima bagaimana Tuhan melawat saudara. Bagaimana Tuhan memberkati negeri ini. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Bagaimana daerah ini akan menjadi daerah yang dilihat karena Tuhan memberkati tempat ini. Yusuf ada di tanah Mesir. Firaun menyerahkan kekuasaannya. Firaun bilang apa? Semua saya berikan asal saja engkau jangan mengambil jabatanku. Saat dia memimpi, negeri itu dipenuhi dengan berbagai hal. Semua orang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Kenapa? Ada orang yang takut akan Tuhan ada di negeri itu. Kalau hari ini, semua jemaat dari biak buku ini, kalau kita semua mau takut akan Tuhan, saya mau bilang kepada saudara dan saya malam ini, pegang ini janji baik-baik. Dan kalau saudara lakukan, saya tidak akan ragu karena saya tahu negeri ini pasti akan diberkati Tuhan. Negeri ini akan menjadi negeri akan dilihat oleh semua orang. Karena hari ini firman dia bilang dengan jelas. Dengan firman Allah telah kusehatkan air ini. Dan sampai sekarang Alkitab menuliskan dengan jelas. Air itu telah sehat sampai dengan hari ini. Kota Yeriko diselamatkan. Hari ini tidak ada lagi kebanggaan dari penyembah-penyembah berhala yang ada di Batu Songkaloka. Sudah tidak ada. Keselamatan sudah ada di negeri ini. Karena itu yang masih ada terikat dengan hal-hal yang salah,
hari ini saudara dengar ini firman, kembali selama waktu masih ada, selama kesempatan masih ada, bawa dirimu datang di bawah kaki Tuhan, karena Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Dia akan memberi ampunan dan Dia akan memberikan keselamatan, akan menjadi bagian yang ada di dalam hidupmu. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Datang. Karena Tuhan Allah yang begitu hebat. Dia Allah yang mampu menyelesaikan dalam semuanya itu. Karena itu kebenaran firman malam ini, kiranya Dia boleh memberkati kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Jangan sampai marah. Masih mau panggil saya? Jangan omong di mulut saja. Baik, salam, saya kembalikan ke WL.